dada. Jadi pernapasan dada ini saya akan bagi pernapasan dada dan pernapasan perut. Masing-masing pernapasan dada dan pernapasan perut memiliki eh, inspirasi, proses masuknya udara, dan ekspirasi, proses keluarnya udara. Nah, kita akan lihat pertama adalah proses inspirasi. Jadi proses inspirasi ini dia awalnya kita lihat otot antar tulang rusuk eksternal. Nah, otot antar tulang rusuk eksternal ini dia akan mengalami kontraksi. Dia akan berkontraksi dan otot tulang rusuk internal ini dia akan berrelaksasi. Jadi proses kontraksi sama relaksasi ini dia tergantung sama saraf. Jadi ada dikontrol sama salah satu bagian di otak. Nah, selanjutnya proses kontraksi dan relaksasi antara kedua jenis otot ini akan menyebabkan bagian tulang rusuk akan menggerakkan tulang rusuk ini dia terangkat. Jadi dia menyebabkan otot ini berkontraksi dan berrelaksasi menyebabkan tulang rusuknya itu terangkat dan dia akan menyebabkan paru-paru itu akan mengembang, volume dari paru-paru ini mengembang, volume rongga dada akan mengembang, dan karena volume rongga dada akan mengembang dia akan menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru ini menurun, atau dia akan tekanan udara dalam paru-paru dia lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh. Nah, karena adanya perbedaan tekanan udara ini, karena ada perbedaan tekanan udara ini baik di paru-paru maupun luar tubuh, dia akan menyebabkan udara dari luar paru-paru atau luar tubuh untuk masuk ke dalam paru-paru. Jadi dia menyebabkan udara masuk ke paru-paru. Nah, ini adalah tahap atau proses inspirasi dari pernapasan dada. Sedangkan kalau proses ekspirasinya umumnya dia berlawanan ya, di mana proses ekspirasi ini dia otot-otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis muscle bagian eksternal dia akan berelaksasi, sedangkan bagian musculus intercostalis internal dia akan berkontraksi. Nah, proses ini dia akan menyebabkan tulang rusuk itu akan menurun. Nah, tulang rusuk menurun ini dia akan menyebabkan volume paru-paru itu akan menyusut. Jadi volume paru-paru menyusut. Nah, karena volume paru-paru menyusut, maka dia akan menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru ini akan semakin besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar tubuh. Nah, karena adanya perbedaan tekanan udara ini, maka udara akan didorong dari paru-paru, dari alveolus untuk bergerak dari paru-paru ke luar tubuh. Jadi udara akan bergerak ke luar tubuh. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini bahwa pernapasan dada dia lebih dikontrol sama otot-otot antar tulang rusuk. Oke, jadi dia lebih dikontrol sama otot-otot antar tulang rusuk baik yang internal maupun baik yang eksternal maupun yang internal. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana proses pernapasan perut. Nah, kalau proses pernapasan perut ini dia lebih dikontrol sama otot diafragma, baik inspirasi maupun ekspirasi. Nah, kalau proses inspirasi dari pernapasan perut itu mekanisme inspirasinya otot diafragma itu dia akan berkontraksi. Nah, pergerakan dari otot diafragma yang berkontraksi ini yang tadinya otot diafragma itu dia melengkung, dia akan menjadi lebih mendatar. Oke, nah karena ototnya lebih mendatar, maka dia akan memungkinkan paru-paru itu untuk mengembang. Nah, karena paru-paru dia mengembang, dia akan menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru, dia akan menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru itu dia lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar tubuh. Sehingga dia akan menyebabkan karena ada perbedaan tekanan udara ini, udara akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah, maka udara dia akan masuk ke dalam paru-paru atau masuk ke tubuh kita.
Nah, selanjutnya untuk yang ekspirasi, sebaliknya ya, otot diafragma itu akan berelaksasi. Jadi yang tadinya otot diafragma itu dia cenderung mendatar, maka dia akan melengkung kembali, dia akan melengkung dan dia akan mendesak atau mendorong paru-paru untuk mengempis. Volume paru-paru itu mengempis, volume paru-paru itu menurun, dan dia menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar paru-paru. Nah, karena tekanan udaranya itu bagian dalam paru-paru lebih besar, maka udara akan mengalir ke luar paru-paru. Jadi udara mengalir keluar paru-paru, dia perjalanannya ya, jadi udara dia akan melewati organ ataupun saluran pernapasan yang pernah kita bahas di video yang sebelumnya, yaitu dari kalau inspirasi dari masuk dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Sedangkan kalau ekspirasi dia sebaliknya. Oke, demikian video pembahasan kita terkait dengan mekanisme pernapasan.